Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga sehat-sehat selalu ya. Apapun ujian Allah dalam kehidupan, mudah-mudahan kita selalu menanggapinya dengan senyuman ya. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Ibu Arbiatul Hasanah. Bismillah, alhamdulillah. Betul sekali Bang Andi. Bang Andi, maaf terlalu banyak pertanyaan. Saya bertanya. Gini Bang, kenapa saya menganggap kalau saya lagi diuji kesusahan, Allah sedang memberi saya kado, dan saya menganggap hanya saja sampulnya kurang indah. Sesungguhnya isinya sangat istimewa. Dan kalau Allah beri saya ujian kesenangan, saya anggap sampulnya yang indah, tentu isinya juga indah. Sehingga saya menganggap tak ada kejutan. Orang sampulnya saja indah, bagaimana dengan isinya? Tentu lebih indah lagi. Bagaimana tuh Bang Andi? Kadang orang anggap saya gila, masa dikasih ujian kesusahan dianggap kado ya. Jadi begini Ibu Arbiatul Hasanah, saya udah baca semuanya, komentar-komentar di channel saya banyak itu, udah berapa kali bertanya tapi saya nggak pernah jawab ya. Ya sebenarnya jawaban udah ada di YouTube saya. Jadi kalau nanti ketemu Bang, ini padahal yang nanya orang lain Bang, tapi kok kena sama saya, ya berarti itu rezekinya. Anggap saja itu petunjuk dari Allah ya. Bagi teman-teman nggak nanya, tapi ketika nonton kok kena dengan kehidupannya, ya tandanya kalam Allah yang sedang bicara, cuman melalui audio saya gitu ya. Kita harus yakin ke situ. Jadi di sini kalau kita dikasih kesusahan, kita kok menganggapnya itu suatu kado ya. Itu lumrah bagi makom yang sudah tinggi. Istilahnya ya kita sudah paham hakikat. Kalau orang syariat masih istilahnya pemahamannya masih hanya kulit saja, hanya bungkusnya saja. Di situ ketika diuji kesusahan dia menganggap Allah sedang menghukumnya, Allah sedang mengazabnya, Allah sedang ya pokoknya dianggap itu kemarahan Allah ya. Tapi bagi orang yang paham hikmah, nah jadi disinilah yang dikatakan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bukan berarti kebal ya, tahan baco, itu lain. Hikmah sejati adalah kita bisa mengambil kesimpulan, bisa memahami di sebalik apa yang terjadi. Contoh nih, kita dikasih kesulitan, ujian, kesusahan, sulit rezeki ya. Ini banyak ini, makanya saya ulang-ulang karena ya rata-rata kita diuji seperti itu. Makanya saya ambil yang banyak saja, yang banyak dialami orang. Ujiannya sulit rezeki. Kalau orang yang tidak paham hakikat, orang yang hanya sebatas kulitnya saja yang dia pahami, syariatnya saja yang dia lihat, dia pandang, dia akan menganggap diriku lagi sial ya kan. Dia nggak bisa melihat Allah. Diriku lagi sial, diriku lagi diuji Allah, diriku lagi diazab Allah, hidupku lagi dibanting Allah, macam-macam lah prasangkanya ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah tembus ke wilayah hikmah, di situ dia akan bisa membaca. Dikasih sempit rezeki, dia langsung melihat isinya, nggak lihat lagi bungkusnya ya. Bungkusnya sulit, bungkusnya pahit, bungkusnya sakit, tapi isinya apa? Nah, bagi orang-orang yang tembus ke hikmah, dia akan menganggap sebenarnya inilah saatnya Allah sedang memperkenalkan dirinya yang maha kaya. Makanya diriku dibuat tak berdaya, diriku dibuat susah, diriku dibuat tak punya apa-apa. Di situ pertanda bahwa Allah hendak menunjukkan dirinya yang maha kuasa.
Di situ Allah hendak menunjukkan dirinya yang maha kaya, ya. Kalau kita bisa tembus isi, nggak lagi lihat bungkus, ya kita nggak susah hati. Kebanyakan selama ini ya kita lihat bungkusnya saja. Wah, bungkusnya jelek, pasti isinya jelek. Nah, itu prasangka kita. Tapi kalau orang yang sudah ke wilayah hakikat, tembus dia kepada hikmahnya. Ini apa nih maksud Allah nih? Kenapa hari ini kok aku diuji begini, diuji begitu? Apa sih maksud Allah? Nah, di situ ada interaksi di dalam dirinya, ada ngobrol dia sama Allah, ada berbicara dia sama Allah, dan dia paham nih Allah sedang ngomong apa. Ya. Nah, macam saya dulu lah ya. Macam saya dulu. Saat itu berapa tahun yang lalu lah, saya itu lagi diuji Allah dengan sempit rezeki. Ya, kita bagi-bagi cerita nih. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman. Jadi di awal-awal tahun 2016 kalau nggak salah, awal-awal buat YouTube ini, saya baru mulai buat YouTube kan tahun 2016. Berbagi saya pengalaman hidup, apa yang saya alami saya berbagi. Bukan niat mau jadi guru, mau cari murid, tidak, hanya berbagi pengalaman. Akhirnya karena saya sering berbagi, di situ banyak teman-teman kan menganggap saya ini pinter gitu. Anggapan teman-teman pinter, padahal saya nggak pinter. Ya, akhirnya bertanya, Bang Andi, saya mohon izin, saya lagi diuji Allah. Lagi diuji apa, saya tanya. Saya lagi dikejar-kejar hutang, Bang. Tolonglah kasih saya suatu nasihat atau suatu amalan agar hutang saya segera lunas. Ya. Padahal di saat itu saya sedang punya hutang. Disitulah saya langsung berbicara sama Allah, ya Allah, Engkau sedang bergurau kepada aku, ya Allah. Ya Allah, Engkau sedang bercanda kepada aku, ya Allah. Aku saja hutangku belum lunas, ya Allah. Masih dikejar aku sama rentenir, ya Allah. Ini ada pula orang tanya, bagaimana biar lunas hutangnya? Ya kan? Nah, itu kalau kita langsung ke hakikat enak itu. Apapun kejadian dalam hidup kita ngobrol sama Allah. Ya. Nah, di situ saya sadari Allah tuh sedang ketawa. Walaupun kita nggak bisa membayangkan seperti apa Allah ketawa, seperti apa Allah tersenyum, ya. Di situ Allah sedang ketawa itu. Ya Allah, tega Engkau, ya Allah, Engkau ketawain aku, ya Allah. Tega Engkau, ya Allah. Itu padahal pertanyaanku juga, ya Allah. Aku juga sedang nanya ini, bagaimana biar lunas hutang? Itu pertanyaan diriku, ya Allah. Tapi ada pula teman yang nanya, kasihlah Bang amalan Bang biar lunas hutang saya Bang. Sejatinya Engkau sedang ngejek aku, ya Allah. Ah ya, di situ terjadi interaksi, ya kan? Seolah-olah Allah itu ngomong, ya. Seolah-olah dia ngomong. Makanya kau jangan sok-sok bijak, katanya. Ya kalau kita bahasa Medan lah, bahasa orang Sumatera, kau jangan sok bijak, jangan sok-sok jadi penasehat, jangan sok-sok hebat kali ceramahmu itu. Jangan kau anggap kau hebat ceramah. Ya. Nah, makanya kusuruh orang itu bertanya, dan pertanyaannya juga sama seperti yang kau harapkan. Kau pun belum dapat jawaban, ya kan? Nah, sekarang apa kau bisa jawab, katanya. Di situ saya tersungkur, saya malu saya di hadapan Allah. Ya, selama ini kan kita berbagi, ya orang menganggapnya pintar, padahal kita nggak merasa pintar. Ya, tapi terkadang ada juga itu muncul sedikit ego, muncul sedikit nafsu, seolah-olah kita merasa bijak karena sering memberi nasihat, ya kan? Akhirnya dikasih pertanyaan yang saya pun nggak punya jawabannya. Ya, akhirnya saya bilang apa? Berserah saja kepada Allah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan keluar. Setelah saya kasih nasihat itu, Allah juga ngomong, itulah jawaban yang kau minta. Engkau yang bertanya, engkau pula yang menjawab. Tanya sendiri, jawab sendiri, ya kan? Ini posisi gila ini. Banyak kita teman-teman yang mengalami begitu. Aku nanya sendiri, aku jawab sendiri, ya. Tapi sejatinya ada liputan Allah di situ karena Dia sudah meliputi diri kita. Ketika saya menjawab pertanyaan seorang teman di YouTube, ya, gimana Bang?
kasihlah amalan bang biar lunas hutang saya masih dihantui rasa berhutang. Langsung saya jawab di situ, ya kan, berserah sajalah kepada Allah. Karena saya nggak ada jawaban lain, saya pun menunggu jawaban itu karena saya lagi dikejar hutang saat itu, ya kan. Akhirnya saya bilang berserah saja kepada Allah. Insya Allah nanti pertolongannya turun, Allah tunjukkan kuasanya. Ya kita hanya tinggal tunggu waktu saja, kasih waktu saja dengan Allah, ya. Semua tuh butuh waktu, ya. Apa Allah bilang, demi masa, ya kan. Demi masa, itu ada ayat di Al-Quran itu, demi masa. Allah membuat alam semesta ini juga ada waktunya, butuh waktu. Nggak ada bim salabin jadi, nggak ada, semua proses ada waktunya. Nah jadi ketika kita sudah memohon pertolongan kepada Allah, kasih waktu kepada Allah, nanti akan indah pada waktunya. Jangan kita kejar, kapan ya Allah kok nggak datang-datang pertolonganmu, kau bilang kalau minta dapat, aku sudah minta, aku udah doa tiap hari, kok nggak turun juga ini pertolongan. Nah itu tandanya kita masih nafsu, terburu-buru, ya. Kasih Allah waktu. Nah disitulah ketika saya berkata berserah saja kepada Allah, insya Allah nanti pertolongannya datang. Disitulah Allah juga ngomong sama saya, ya itulah jawaban yang kau tunggu selama ini. Di situ saya jadi kayak orang gila. Aku nanya sendiri, aku jawab sendiri, ya. Tapi wilayah ini lebih baik kita telan, ya. Jangan kita cerita sama orang, ya. Makanya banyak ketika kita itu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita cerita kepada orang yang gak sefrekuensi, ya, pasti kita akan dianggap gila. Padahal gak gila itu sebenarnya, karena kita sudah lain aja tingkatan makomnya, tingkatan frekuensinya, ya kan. Macam saya dulu sama seperti itu. Selalu apapun yang saya rasakan saya cerita sama istri. Istri nggak sama frekuensinya, makanya saya dianggap gila, ya kan. Jadi untuk Ibu Arbiatul Hasanah itu yang pertama benar, ya. Yang kedua juga hati-hati. Yang pertama ketika dikasih ujian, saya anggap itu kado bang. Hanya luarnya saja yang jelek, tapi isinya bagus, isinya istimewa. Ya betul. Nah yang kedua, ketika dikasih yang istimewa, bungkusnya bagus, jangan kita menganggap isinya juga bagus. Hati-hati, ya, hati-hati. Justru kita harus takut. Misalnya bungkusnya bagus, kita harus pahami isinya nih kira-kira bagus nggak, ya. Jangan sampai kita hanya dikasih tapi nggak disayang. Contohnya begini, rajin kita sholat, rajin kita zikir, rajin kita ibadah, rajin kita belajar agama, rajin kita mengaji. Allah kasih, setiap hari Allah kasih, ya, dikasih kepintaran, apalagi dikasih murah rezeki, apalagi dikasih kesehatan, apalagi dikasih nama baik, ya. Nama kita terkenal, harum, dihormati orang, macam-macam. Nah di situ seharusnya kita harus paham nih, hikmahnya bagus nggak nih? Kalau orang yang bisa membaca hikmah, ya dia justru takut. Ya Allah, kenapa rezeki semudah ini datang ya Allah? Aku nggak cari rezeki tapi kok mengalir deras ya Allah. Kenapa engkau memberi lebih ya Allah? Nah itu tanya balik pada Allah. Jangan sampai kita senang. Banyak orang dikasih kemurahan rezeki, dibuka lebar itu sama Allah. Rezekinya melimpah, jabatannya naik, makin terkenal, makin terhormat, makin dipandang orang. Rupanya itu cara Allah mencampakkan kita. Ya, tergoda kita sama duniawi ini. Nah, itu banyak orang tergoda. Berapa banyak itu, ya kita lihat aja lah yang terkenal ya. Dia populer, dia terkenal, macam artis, ya, macam selebritis, apalagi macam-macam lah yang terkenal, harum namanya, dikenal orang, ya. Habis itu apa endingnya? Ketika itu yang lebih dia cintai akan dihinakan Allah sehina-hinanya. Akhirnya punya masalah,
narkoba lah, ketahuan lah, ketangkap lah, masuk penjara lah. Karena apa? Dia terlena dengan bungkus yang indah tadi. Nah, begitulah cara Allah mencampakkan kita. Ya, makanya saya ngeri, nggak berani saya. Ketika Allah kasih yang indah-indah, bungkusnya indah semua nih, ya, justru saya sekarang takut. Ya Allah, aku nggak minta banyak-banyak ya Allah. Yang penting cukup aja, jangan terlalu berlebih ya Allah. Kalau berlebih pun aku takut ini. Jangan sampai begini cara engkau mencampakkanku. Kau kasih, tapi engkau tidak sayang padaku ya Allah. Ya kan? Berapa banyak? Ya kita lihat aja lah di kehidupan. Terkenal, nanti ujung-ujungnya punya masalah, jadi hina. Jatuh dia jadi hina. Makanya kita jangan tinggi-tinggi kali hidup ini. Beda ya kalau Allah yang hendak menaikkan derajat kita, Allah yang hendak memuliakan kita. Seperti apapun kita dihinakan makhluk, kita tetap mulia. Ya. Karena itu sudah kehendak Allah. Karena di situ sudah sayangnya Allah. Tapi kalau di situ kita dikasih sedikit saja sudah senang, dikasih sedikit saja sudah terlena, dikasih sedikit saja sudah rasanya itu yang kita pertuhankan. Dan ketika itu lebih kita cintai daripada Allah, ya disitulah dibanting, jatuh kita sejatuh-jatuhnya. Saya udah rasakan. Ya. Jadi kalau dikasih ujian dengan bungkus yang jelek, hidup kita diuji Allah. Dikasih peristiwa yang gak enak, yang sakit, yang perih, kita langsung bisa baca itu. Oh, ini kado dari Allah, aku tahu hikmahnya kemana, ya kan? Oh, Allah sedang menunjukkan Dia yang maha kuasa. Ketika kita dibuatnya tak berdaya, oh Allah sedang menunjukkan Dia yang maha kuasa. Ketika kita kesusahan, oh Allah hendak menunjukkan Dia yang maha penolong. Ya kan? Jadi hati kita tenang kalau kita bisa tembus itu kepada hikmahnya. Nah, besok-besok udah berjalannya waktu, keimanan kita makin naik. Di situ banyak Allah memberikan kemuliaan, ya. Rezeki enak, apalagi kehidupan kita nggak ada masalah lagi. Duniawi kita tercukupi, ya. Nama kita makin dikenal orang, makin dipuja-puji orang, makin terkenal, makin harum. Nah, jangan sampai kita terlena ketika dikasih bungkus yang indah. Aku takut ya Allah, bungkusnya saja indah ini, tapi isinya perih ini. Nah, jangan sampai begitu. Ya. Nah, kecuali kita nggak mengharap, kita tidak terlalu cinta, kita tidak terlalu beriming-iming, tiba-tiba Allah kasih kemuliaan, ya sejatinya sudah dari Dia. Nah, di situ kita nggak kaget, ya, kita nggak menganggap ini sebuah kejutan karena sudah maunya Dia, ya. Tapi jangan sampai kita menganggap dikasih sampul yang indah, isinya juga indah, belum tentu, ya. Jangan sampai kita cinta nanti, terlalu cinta, terlalu kagum, apalagi kita merasa Allah sudah bersamaku. Nah, situ hati-hati, ya. Semakin kurang rasa bergantung kita kepada Allah karena semua sudah dicukupkan. Nah, ini yang ngeri. Biasanya kayak gitu, dikasih, nggak minta dikasih juga. Kita nggak ada keinginan, dikasih juga berlimpah yang kita dapatkan. Ah, di situ hati-hati. Jangan-jangan isinya jebakan Batman, ya kan? Terjebak kita, ya. Makanya jangan terlalu senang kita ketika Allah memuliakan kita, Allah memberikan anugerahnya, ya. Di sebalik anugerah juga ada ujian. Ujian Allah itu kan bukan hanya dengan yang buruk saja, yang baik pun ujian, ya. Kan Allah bilang kami beri kalian ujian, ya, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi jangan yang buruk aja kita ingatnya ujian. Ketika dikasih kebaikan, nah di situ ujiannya lebih halus, hampir nggak nampak, ya. Jadi untuk Ibu Arbiatul,
Jangan terlalu sering kita cerita kepada orang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang sedang kita pahami ya. Karena nggak semua orang frekuensinya sama. Cerita kita yang nggak ngerti ya dianggap gila kita. Jadi salah kita sendiri kenapa cerita. Jadi wilayah ini ya ceritalah pada yang satu frekuensi, satu level ya, satu makom. Di situ kita cocok, nyambung dia. Karena kalau kita cerita sama yang yang nggak paham, nah di situ benturan, bentrok. Macam saya sama istri saya sering berantem itu. Ya, saya cerita begini begitu. Emangnya kok Tuhan sok tahu kau katanya. Akhirnya udah kapok saya, nggak mau lagi saya cerita. Nah ketika sudah kejadian, kan benar kan hikmahnya kan. Saya kemarin sudah bilang, saya sudah baca hikmahnya bakal begini, bakal begini. Nah di situ baru dia percaya. Awal-awal saya dibilang gila memang. Ya. Nah jadi jangan kita cerita pada suami, pada istri. Kalau levelnya beda jangan cerita, diem aja udah. Ya, senyum-senyum aja kita. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk saudaraku, untuk sahabatku semua. Ya banyak ini yang mengalami seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham isinya ya lebih enak, ya kan? Aku paham nih isinya ke sini, isinya ke situ. Nah, dan kita harus waspada ketika bungkusnya bagus, Bang, bungkusnya indah kali nih Bang, pasti isinya indah Bang. Belum tentu, hati-hati kamu. Ya, hati-hati. Jebakan Batman itu, ya. Halus itu cara Allah. Banyak orang di situ nggak butuh Allah lagi, semua udah ada. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu, tapi makin jauh dari Allah. Itu tandanya hanya dikasih, tapi belum disayang. Berarti Bismillahirrahmanirrahimnya belum lengkap. Ya, dikasih aja kita, tapi justru terjerumuskan kita dengan pemberiannya itu. Ya, jadi silakan ini diulang-ulang, pasti banyak yang kena ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.